Selamat pagi Allah Bapa di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ketiga yang esa, pagi hari yang kudus ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada atas kasih karunia Allah yang nyatakan di dalam kehidupan kami semua, baik pribadi, keluarga, khusus sebagai pelayan-pelayan. Kami bersyukur, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami semua untuk ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Di minggu pertama bulan Januari 2025, kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Begitu di pagi hari ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan, dan kami akan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Sebelum kami mengangkat tugas pelayanan ini, kami mengaku sungguh di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kami tidak benar di hadapan Tuhan. Kami telah melakukan kesalahan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga dosa itu menjadi penghalang bagi kami untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Di pagi hari ini dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan Allah. Kasihanilah kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami semua layak di hadapan Tuhan. Dan sebagai hamba dan pelayan, kami layak untuk mengangkat tugas pelayanan di pagi yang kudus. Berkati kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Karuniakan hikmat-Mu bagi setiap kami, agar pelayanan yang kami lakukan di pagi hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang telah siap untuk melayani, Tuhan berkati semua persiapan pelayanan yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Kita pihak layanan Tuhan memberkati agar taburan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini menjadi berkat, damai, dan sukacita bagi kami semua. Dan kami akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkat. Terima kasih Bapa, semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, oleh kantor multimedia, pemain orchestra, Tuhan memberkati. Semua perangkat pelayanan dipakai untuk menopang pelayanan di pagi hari yang kudus ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat Tuhan yang sudah ada dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati. Masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi, dan Tuhan percepatkan langkah mereka untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, yang siapkan seluruh kehidupan umat-Mu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua, kami siap untuk mengangkat tugas pelayanan di pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah bahkan pelayanan kami taruh ke dalam tangan dan kuasa. Haleluya, amin. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pagi ini Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 26. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu terbuka di tangan-tangan kami Tuhan. Kami akan belajar, membaca, dan merenungkannya. Tentu pengharapan kami, Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami, pikiran kami terbuka untuk menerima sabda-Mu di tengah-tengah hidup kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami. Roh Kudus-Mu tetap ada dan memeteraikan hati kami, menguasai ruangan ini, agar firman Tuhan ini benar-benar memberi kekuatan bagi kami, menuntun kami di tahun yang baru ini, tetapi juga mengajarkan kami untuk tahu bagaimana kami mengharapkan berkat dan hikmat yang selalu datang daripada-Mu di tengah-tengah hidup kami. Mampukanlah kami semua Tuhan, pendengar-pendengar firman-Mu maupun pengkhotbah yang akan menyampaikan firman. Kuasalah kami terus dan kami melakukannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26, demikian bunyinya berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih setia dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah bumi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi jalan kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air sumber raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman,
dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah semua orang yang mendapatkan dan mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Ia memberikan kita hidup dan Dia menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Karena ketika kita masih bernapas, itulah berkat Allah yang sangat penting dan sangat besar yang harus kita nikmati di tengah-tengah hidup ini. Dalam Amsal pasal 3 ayat 1-26, kita semua akan memahami bagian firman ini dengan catatan tema kesetiaan tentang berkat dan hikmat. Kesehatian tentang berkat dan hikmat. Semua orang ingin mendapatkan berkat, semua orang ingin memiliki hikmat dan untuk memperoleh semuanya. Ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana menjalani proses hidup di tahun 2025 ini, untuk berlomba-lomba meraih berkat itu, tetapi juga bagaimana caranya kita memperoleh dan menikmati hikmat yang bisa kita nikmati dari Allah di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya ada beberapa bagian yang kita bisa jelaskan dalam pembacaan kita hari ini. Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, bagian ini mengisahkan tentang bagaimana ajakan Amsal untuk mengajarkan kita semua untuk tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan ajaran Tuhan dan selalu takut kepada Allah atau Tuhan. Mana pada bagian ini ada 4 kata yang sangat penting yang dikutip atau dicatat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kalimat yang pertama atau kata yang pertama yang diajarkan untuk bagaimana seseorang disadar dan melihat sesuatu yang baik untuk seluruh perjalanan hidup yang dia jalani adalah ajaran. Dalam bagian ini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaran berarti sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membawa perubahan bagi setiap orang yang mendengarkan ajaran itu. Dan bagi Tuhan, bagi pengamsal, Tuhan mengingatkan untuk setiap orang tidak pernah melupakan ajarannya. Ia memandang bahwa ajaran Tuhan itu adalah hal yang sangat penting, sehingga ketika ia ada dan menjalani proses hidup ini, ia tidak pernah melupakan ajaran itu, sebab ajaran itu yang akan menuntun dan membawa semua orang untuk bisa menjalani proses perjalanan itu dengan benar. Kalau ajarannya jangan membunuh, ya kita tidak pernah menginginkan untuk membunuh. Ajarannya mengajarkan kita untuk jangan mencuri, ya maka kita tidak pernah mencuri. Itulah sebabnya dia mengajarkan untuk setiap orang hal yang sangat penting dalam menjalani proses hidup yang penting dan baik di tengah-tengah hidup ini adalah jangan melupakan ajarannya. Yang kedua kata yang dipakai adalah kasih setia. Karena bagi pengamsal, kesetiaan itu sangat penting. Ia mengajar setiap orang untuk menjalani proses hidup ini dengan komitmen menunjukkan kasih setia di tengah-tengah hidup ini. Dalam bahasa Ibrani-nya esek atau karunia, kasih yang diajarkan untuk semua orang. Bahwa Tuhan memberi kasih karunia-Nya bagi setiap orang di tengah-tengah hidup ini, dan kasih karunia Allah itu tulus dan murni. Oleh sebab itu dia mengajak semua orang untuk memiliki kasih setia yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini, sehingga kasih setia itu akan membuat semua orang ada dan hidup dalam kebahagiaan. Dia bilang, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, karena kasih setia itu akan membuat setiap orang merasa sukacita. Yesus sendiri bilang untuk semua orang, aku tidak pernah menyebut engkau hamba, tapi aku menyebut engkau sahabat, karena seorang sahabat mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah hidupmu.
Yesus mau mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih setia yang besar dan tulus bagi kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya dalam bagian ini, supaya kasih setia itu tetap ada dan menjadi bagian hidup kita, Dia bilang, "Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu." Bahwa kasih setia itu tidak boleh meninggalkan kita, tapi tetap ada dan menjadi bagian kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini. Yang ketiga, dalam bagian ini ayat 1-8 ada kata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada dua orang kekasih duduk pacaran di bawah pohon mangga. Kedua tidak tahu kata ada tuan mangga di atas pohon. Jadi perempuan bilang, "Saya mau tanya, kok benar-benar cinta dan setia untuk saya atau tidak?" Laki-laki sejawab berbagai macam cara, tapi dia mau tekan terus untuk tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya, kepercayaannya. Akhirnya dia pikir-pikir bagaimana, dia bilang, "Saya tidak bisa jawab lagi, tapi saya cuma bilang, Pak Tua di atas yang tahu tentang saya bukan." Pak Tua di atas jawab, "Woi, kamu persoalan jawab untuk saya, karena saya tidak tahu dan dua kali itu dua lagi." Dan Yesus Allah mengajarkan kita untuk percaya dengan segenap hati. Sebab percaya dengan segenap hati akan membawa kita untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Masa orang mau memberikan sesuatu kepada kita kalau kita tidak percaya dia, atau kita mau percaya orang lain baru kita berat hati untuk segala hal yang menjadi bagian harapan kita. Beberapa waktu yang lalu kita pemakaman sekitar satu orang di Raya Luar. Ceritanya luar biasa. Satu bangun dua percaya, mau kasih uang di bank, beli apa sana, semua percaya dia. Karena apa begitu? Dan Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan apa yang mau diberikannya kepada kita. Bagaimana hati kita di tempat lain, mulut kita bicara di tempat lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu dalam bagian ini Dia mengajarkan kita untuk percaya Dia dengan segenap hati. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemudian yang keempat, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Kalau sudah percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, kita takut lagi kepada Tuhan dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi hal kita dalam kehidupan yang tidak benar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam bagian ini dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu, menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang bukan berarti kita sakit lalu Tuhan kasih kesembuhan untuk kita. Tapi apa yang membuat kita ada dan menikmati kehidupan yang penuh kebaikan dan sukacita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan dan jauhi segala kejahatan, maka Dia akan menyediakan sesuatu yang besar dan luar biasa. Kalau orang sakit, tubuh itu merasa enak dan tulang-tulang itu menyegarkan, maka dia merasa kebahagiaan di tengah-tengah hidup. Dan kalau kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka tentu kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan akan membuat orang merasa bahwa hidup itu enak dan hidup itu luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ada sebuah ajakan untuk kita memuliakan Tuhan. Dalam ajakan ini, dalam hubungannya dengan panen atau keberhasilan kita dalam hal bercocok tanam. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbung akan isi penuh dan berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggur.
ada sesuatu yang luar biasa pada ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya mengisahkan satu kisah. Dulu saya tugas di Aipino, ada seorang perempuan datang kepada saya sebelum hari Minggu besok kita akan ibadah. Dia datang bawa envelopnya yang besar dan berisi uang yang cukup banyak. Dia bilang, Pak Pendeta, ini saya punya hasil hulu. Ini hasil hulu apa? Pak Pendeta, kebetulan saya baru tes pegawai negeri, saya tembus dan ini gaji pertama saya. Saya mau bawa hasil hulu kepada Tuhan yang dikasih untuk didoakan besok di gereja. Semua dari apa yang ada padanya. Lalu saya tanya, baru kau kasih semua di Tuhan, baru besok kau makan apa? Kau beli apa? Dia bilang, Pak Pendeta, sebelum saya jadi pegawai saya, Tuhan bisa tolong jaga dan lindungi saya sampai hari ini. Masa cuma gaji 1 bulan ini saja Tuhan telah bisa mampu untuk kuatkan dan memelihara saya? Tidak mungkin. Jadi saya punya hasil hulu saya kasih untuk Tuhan. Ya, saya tergugah dan mendengar kata-katanya. Dan ternyata ayat 9 dan ayat 10 dia menjawab itu untuk semua dan memberikan sebuah pernyataan yang membuat kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu luar biasa. Pada bagian ini Bapak Ibu dikatakan, ketika kita memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada kita, maka Tuhan akan memberi yang luar biasa bagi kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan restu pertama dan segala penghasilan. Apa yang akan Tuhan kasih? Dia bilang begini, kita akan ada dalam berkecukupan, kita akan ada dalam berkelimpahan, kita akan ada dalam segala hal yang kita nikmati sampai kita membuat kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup ini. Karena dikatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah-buahnya. Meluap berarti tumpah-tumpah. Bapak Ibu, kalau kita percaya itu yakin betul-betul, maka kita akan heran kalau Tuhan buat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita memasuki tahun yang baru ini. Coba kita buat untuk Tuhan. Bukan berarti kalau pendeta bilang hari ini kita ini dan besok ini ke Tuhan asal harus bose-bose. Dengan keyakinan dan kepercayaan kita buat sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Cobalah kita lakukan apa yang terbaik ketika kita hendak mendapatkan berkat dan hikmat dan padahalnya. Ayat 11 sampai ayat yang 18 dalam bagian ini yang mengajarkan kepada kita supaya memahami dan mengerti bahwa didikan dan peringatan Tuhan itu penting. Didikan dan peringatan Tuhan itu penting. Kadang kita lebih suka untuk yang enak-enak dan baik-baik. Yang tidak baik itu ketuk benci. Kadang ketuk terlalu lihat sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah hidup ini. Tapi ketuk mau yang bagus-bagus. Jadi sesuatu yang terbaik ketuk benci sampai tersuka lihat lagi. Saya pernah baca TikTok, nonton TikTok ada satu kata bilang begini. Jangan kita tidak senang memandang sebuah buah yang tidak baik di atas pohon. Jangan terlalu kita sakit hati terhadapnya. Biarkan saja pada akhirnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Kadang-kadang kita lihat orang tidak baik, kita benci dan tidak suka. Padahal pada akhirnya dia akan jatuh dan sadar terhadap dirinya sendiri bahwa selama ini dia buat salah dan dia akan hancur sendiri oleh karena tindakan dan perbuatannya. Didikan dan peringatan Tuhan itu penting. Cobalah jangan kita memandang dan melihat bahwa sesuatu yang terjadi pada kita adalah karena dosa kita, ada orang lain kita. Itu bagus, masih bagus. Tapi kita menganggap bahwa apa yang terjadi pada kita adalah Tuhan sudah tidak sayang kita lagi. Sudah berdoa setengah mati tapi Tuhan tidak pernah dengar kita berdoa. Itu yang biasa terjadi dengan kehidupan kita. Oleh sebabnya pada bagian ini pengamsal dia mengajak kita untuk melihat dan memahami. Hendaklah kita jangan menolak didikan Tuhan dan janganlah kita bosan-bosan untuk mendapatkan peringatannya.
Karena Tuhan memberi ganjaran atau ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagia orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian, karena mereka akan memperoleh keuntungan dan segala hal yang luar biasa. Dalam bagian ini saya bilang, didikan dan peringatan Tuhan itu penting, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dalam ayat 14 dikatakan hasilnya akan melebihi emas. 15 bilang lebih berharga daripada permata, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Didikan Tuhan itu penting dan luar biasa. Kita mau menjadi yang terbaik. Kalau sebuah batu tidak diolah sedemikian rupa, dia tidak menjadi emas yang menjadi incaran sebuah orang untuk mau menikmatinya. Bapak Ibu, ketika kita ada dan mendengarkan didikan Tuhan dan peringatan Tuhan juga, maka dikatakannya bahwa kita akan ada dalam sukacita yang kita hadapi dalam ayatnya yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita semua ingin umur panjang. Kemarin saya tiba-tiba kolesterol mati, saya takut mati karena saya masih umur panjang. Padahal jagoan sekali di atas di mimbar-mimbar dan di dalam ibadah, jangan takut mati, Tuhan sudah sediakan tempat. Tapi kolesterol tubuh saya nambah satu-satu, berdoa amin, berarti takut mati. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan didikan dan perintah Tuhan, dia bilang panjang umur ada di tanganmu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirimu. Kita semua merindukannya. Yang penting kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Yang berikut ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah pokok dari hikmat itu. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan mendung. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan dan milik Tuhan. Ia akan memberi dan menyerahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya, tergantung pada kehendaknya, bukan kehendak kita. Segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Maka untuk kita ada dan menikmati semua itu, kita harus taat dan memandang terus kepada Dia. Yang terakhir, 21 sampai 26, ajakan untuk memelihara dan mempertimbangkan segala kebijaksanaan. Ajaran untuk memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Kalau Tuhan sudah jadi pohon hikmat dan berkat, maka Dia akan memberikan semuanya kepada kita. Ketika Dia memberikan semuanya kepada kita, yang pertama kita harus memelihara dan menikmati semua itu. Kalau sudah memelihara berarti kita jaga baik-baik. Ada kemarin satu orang bilang, pendeta, satu pohon mangga saya tanam dengan penuh sukacita, tumbuh dan besar. Babi dia datang cupilakan itu rasa-rasa mati saja. Karena dia pelihara pohon mangganya dengan baik. Harapannya dia bisa menikmati buah dari pohon mangga itu. Bapak Ibu, kalau kita pelihara hikmat dan berkat yang Tuhan sukasi untuk kita, apakah kita akan menikmatinya atau kita tidak menikmatinya? Pasti kita semua menikmati hikmat dan berkat itu. Tapi ada hal-hal yang luar biasa yang diajarkan kepada kita. Dia bilang, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu. Sebab untuk memeliharanya, kita akan menikmati dan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Sebab ayat 22 dia bilang ini, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Jadi hikmat dan kebijaksanaan berkat yang kita sudah peroleh, jaga baik-baik. Jangan bikin akan hancur oleh karena keinginan itu. Kadang-kadang orang bilang sudah kaya, lupa diri sampai merasa bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri. Tiba-tiba jatuh baru. Kadang itu sudah dulu saya kaya itu, saya mau beli apa saya mau. Sekarang saya sebab jadi
Saya diam-diam saja. Mau bikin apa lagi? Sumber berkat itu ada pada Tuhan. Hikmat itu ada padanya. Yang mengajarkan kita untuk memelihara dan menjaga itu sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu, akhir dari bacaan kita ayat 26 Tuhan yang akan menjadi sandaranmu dan Ia akan menghindarkan kakimu dari segala celah. Dan untuk membuat kita ada dan aman dalam perjalanan ini, jagalah hikmat dan berkat itu. Kita akan ada di tahun yang baru, mari kita jaga. Sebab ayat 25 memberi peringatan keras bagi kita semua. Dia bilang begini, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Artinya bahwa dia suka hikmat dan berkat. Kalau terjaga, jangan kaget kalau dia tarik kakak. Tapi kalau jaga baik-baik, kalau orang lain itu jangan kaget, karena itu mereka sendiri yang salah. Oleh sebab itu dia mengajarkan, sandarkan diri kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pokok dari segala galanya. Dari serangkaian bagian ini ada 5 hal yang penting untuk kita pahami ketika kita masuk 2025 ini. Yang pertama, bila kita hendak hidup sehat, maka fokuslah pada sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan melupakan ajaran Tuhan dan selalu takut kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat kalau kita mendapatkan itu. Yang kedua, bila kita hendak hidup sehat, maka bangunlah hidup yang memuliakan Tuhan dalam perkataan dan tingkah laku serta perbuatan. Supaya orang lain melakukan itu kepadamu, lakukan juga kepada orang lain, maka semuanya akan aman-aman saja. Yang ketiga, bila tahun 2025 kita hendak hidup sehat, maka patut dan setia serta taat pada didikan dan pengertian dan peringatan daripada Tuhan. Yang keempat, bila kita hendak hidup sehat, maka hanya satu saja yang wajib kita andalkan adalah Tuhan semesta alam. Jangan andalkan yang lain. Yang kelima, bila kita hendak hidup sehat, maka janganlah cepat-cepat mengambil keputusan. Janganlah cepat-cepat bicara, tetapi peliharalah hidup yang penuh dengan pertimbangan dan kebijaksanaan yang dituntut oleh Roh Kudus. Maka Tuhan semesta alam akan memberi yang terbaik bagi kita. Jangan dengar isu terus cerewet muncul, tapi dengar isu itu baik-baik, pertimbangkan baik-baik, ambil keputusan baik-baik, maka segala sesuatu akan baik-baik. Contoh Bapak Ibu merencanakan sesuatu yang sudah matang, baru saya tiba-tiba datang kasih bubarakan, rasanya bagaimana? Pasti hancur dan luar biasa. Oleh sebab itu, bila kita hendak hidup sehat, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jangan cepat-cepat bicara, jangan cepat-cepat untuk perhatikan dan melakukan segala hal, tetapi pertimbangkanlah itu dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan, dan minta Roh Tuhan untuk menuntun kita, maka segala sesuatu akan aman dan nyaman. Itu tahun 2025 tentu semua ingin bersehat dan menikmati berkat dan nikmat daripada Allah. Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita, dan kita memperoleh semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.